Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Danang Wijanarko STMT. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tulungagung. Latar belakang saya adalah alumni S1 Teknik Sipil di Institut Teknologi Nasional Malang, lulus pada tahun 2016. Kemudian alumni S2 Teknik Sipil di Institut Teknologi Nasional Malang pada tahun 2019. Kemudian untuk mata kuliah yang saya dalami kali ini, saya ada di bidang transportasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen untuk unjuk jadi Tridharma Perguruan Tinggi atau bisa disingkat dengan PDD KTPT dalam hal pengajaran. Kemudian untuk beberapa contoh mata kuliah yang saya ampu antara lain ada perpetaan dan SIG, kemudian teknik lalu lintas, kemudian ada lagi teknik jalan raya, sistem transportasi, dan prasarana transportasi. Mata kuliah teknik lalu lintas ini merupakan bagian dari bidang studi transportasi dalam program studi teknik sipil atau perencanaan. Kemudian untuk mata kuliah ini mempelajari bagaimana cara kita untuk mengelola, merencanakan, merekayasa sistem lalu lintas untuk menciptakan pergerakan manusia dan barang yang aman, efisien, nyaman di jaringan jalan. Tujuan kita untuk melakukan pembelajaran ini, saya harap mahasiswa itu mampu memahami konsep dasar rekayasa lalu lintas. Kemudian mahasiswa mampu melakukan analisis dan evaluasi terhadap kinerja lalu lintas. Kemudian mahasiswa merancang sistem lalu lintas yang efisien dan aman dan menggunakan data lalu lintas untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Kemudian metode pembelajaran yang saya buat, yang pertama itu ada kuliah tatap muka, kemudian ada studi kasus dan tugas analisis, praktikum survei lapangan, dan pemodelan atau simulasi dengan menggunakan salah satu aplikasi yaitu PTV Visim. Untuk manfaat teknik lalu lintas ini, manfaatnya mahasiswa menjadi perencana atau insinyur handal dalam bidang transportasi. Kemudian pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan, kecelakaan, dan efisiensi lalu lintas guna mendorong pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan. Ruang lingkup materi dari mata kuliah teknik lalu lintas yaitu yang pertama ada pengantar teknik lalu lintas, apa itu definisi dan tujuan rekayasa lalu lintas, kemudian peran lalu lintas dalam sistem transportasi. Kemudian untuk bab selanjutnya saya juga menjelaskan terkait karakteristik lalu lintas, apa itu yang namanya karakteristik lalu lintas, karakteristik kendaraan, karakteristik pengemudi, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa macam elemen sebagai dasar lalu lintas. Yang pertama itu ada arus lalu lintas atau flow, kemudian ada kecepatan atau speed, terus kepadatan atau density, dan hubungan antara kecepatan atau arus kepadatan dengan diagram fundamental lalu lintas. Untuk pengumpulan data dan analisis lalu lintas, saya juga membuat form, yaitu ada form survei volume lalu lintas, form survei kecepatan dan waktu tempuh, form survei parkir dan pejalan kaki, form survei antrian dan tundaan. Kemudian ada juga terkait pengajaran kapasitas jalan dan tingkat pelayanan atau level of system atau LOS. Kemudian manajemen dan pengendalian lalu lintas, kita juga mempelajari terkait pengaturan simpang, simpang bersinyal, dan simpang tidak bersinyal, ada rambu, marka, dan sistem manajemen lalu lintas modern.
Selanjutnya ada keselamatan dan audit lalu lintas, yaitu analisis lokasi rawan kecelakaan. Kemudian perencanaan transportasi lalu lintas, bagaimana cara kita nanti merencanakan transportasi yang baik dan benar guna untuk jalan kaki ataupun kendaraan yang melewati di area perencanaan tersebut. Berapa referensi buku yang saya gunakan untuk metode pengajaran? Yang pertama itu ada dasar-dasar rekayasa dan perencanaan transportasi. Kemudian ada rekayasa lalu lintas karya Insinyur Sugianto. Kemudian ada manual kapasitas jalan Indonesia atau MKJI tahun 1997, dikeluarkan dari Departemen Pekerjaan Umum. Berikut adalah contoh video pembelajaran saya dengan mata kuliah teknik lalu lintas yang membahas tentang dasar-dasar rekayasa lalu lintas. Semoga video ini memberikan kontribusi pada pendidikan di Indonesia, khususnya di perguruan tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait mata kuliah teknik lalu lintas. Nanti untuk pertemuan minggu yang pertama ini kita mulai dari apa itu rekayasa lalu lintas. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak rekayasa lalu lintas itu seperti apa? Belum. Mungkin kita bareng-bareng belajar di sini, yaitu rekayasa lalu lintas. Definisinya itu yang pertama itu perencanaan, kemudian pembangunan, terus pemeliharaan jalan, kemudian perencanaan jalan. Dari perencanaan jalan, kemudian pengadaan, terus kemudian ada lagi pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, kemudian ada alat pengendali jalan dan pengamanan pemakai jalan. Jadi itu untuk rekayasa lalu lintas, definisinya seperti itu. Kemudian untuk teknik sipil dari rekayasa lalu lintas itu, kita ada dibagi untuk beberapa cabang dari ilmu teknik sipil. Yang pertama itu ada teknik pantai, kemudian ada MK atau manajemen konstruksi, kemudian ada transportasi yang hari ini nanti kita akan bahas, kemudian ada PSDA atau pengembangan sumber daya air, kemudian ada geoteknik, geodesi, struktur, dan lingkungan. Jadi itu untuk cabang ilmu di teknik sipil. Jadi itu teman-teman. Kemudian lanjut, nah di sini dijelaskan juga terkait cabang ilmu transportasi. Untuk transportasi sendiri itu ada dibagi 6 cabang. Yang pertama itu ada jalan rel, itu masuk kategori di dalam transportasi. Kemudian ada rekayasa RL atau rekayasa lalu lintas, ya. Kemudian ada sistem transportasi, kemudian ada bandara, dermaga, dan jalan raya atau perencanaan jalan raya. Jadi gitu untuk beberapa cabang ilmu transportasi. Nah, untuk pertemuan hari ini kita fokus ke rekayasa lalu lintas dulu. Rekayasa lalu lintas itu nanti seperti apa Pak? Ya, kita pelajari bareng-bareng. Kemudian, tujuan rekayasa lalu lintas, tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, tepat waktu, biaya murah dalam berlalu lintas. Jadi tujuannya untuk rekayasa lalu lintas itu seperti itu. Kemudian untuk mencapai tujuan diperlukan alternatif solusi. Yang pertama, membangun jalan sesuai kebutuhan. Jadi untuk mencapai tujuan diperlukan alternatif solusi. Yang pertama membangun jalan, kemudian meningkatkan jalan yang telah ada, ya. Kemudian menghitung jumlah kebutuhan moda angkutan, kemudian membagi rute perjalanan, kemudian melakukan pengendalian lalu lintas dan mengoptimalkan manajemen lalu lintas. Jadi untuk mencapai tujuan, alternatif solusinya ada beberapa, ada membangun, meningkatkan, menghitung, membagi, melakukan, dan optimalisasi.
Kemudian kita juga mempelajari juga terkait jenis-jenis survei. Oke, jenis-jenis survei yang biasanya kita lakukan atau jenis-jenis survei yang sudah ada itu yang pertama ada geometrik jalan dan persimpangan. Kemudian survei arus lalu lintas, ada volume, komposisi, antrian, dan lain-lain. Kemudian survei kecepatan, tundaan, jarak, gap, ada lagi survei pejalan kaki. Kemudian area parkir, terminal, asal tujuan, survei kecelakaan, kemudian survei polusi udara akibat kendaraan atau tingkat kebisingan dan pencemaran udara. Itu untuk beberapa macam jenis survei, ada yang geometrik, arus lalu lintas, kemudian kecepatan, tundaan, dan lain-lain. Sampai sini ada yang ditanyakan apa enggak? Belum. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita tetap mempelajari. Jadi untuk SMP atau satuan mobil penumpang, katakanlah, Pak, di sini itu saya punya kendaraan mobil Avanza. Kemudian untuk saya bandingkan dengan mungkin Lamborghini. Itu mungkin karakteristiknya berbeda. Yang pertama itu segi kapasitas mesin, itu sebelum memang jelas berbeda. Kemudian tingkat kecepatan, terus kemudian apalagi aerodinamis mungkin bisa. Terus peruntukan itu harus memang mobil Avanza untuk penumpang, keluarga. Kalau Lamborghini itu untuk racing Pak, ya Pak, racing gitu. Jadi teman-teman harus tahu terkait SMP atau satuan mobil penumpang itu perbedaan karakteristik pergerakan kendaraan. Gitu. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga daftar ekuivalensi mobil penumpang atau EP. Yang pertama itu dari taksi, jeep, pick up, dan sedan itu untuk standar desanya nilainya 1. Kemudian untuk standar kota sama 1, kendaraan dan traffic light nilainya 1 untuk koefisiennya. Kemudian untuk sepeda motor atau skuter, kemudian untuk standar desa di EMP nya, ekuivalensi mobil penumpang, itu untuk standar desanya nilainya 1. Kemudian untuk standar kota pakai 0,75, untuk kendaraan pakai 0,75 di traffic light 0,33, itu pun seterusnya nanti bisa dipelajari. Di sini juga dijelaskan terkait buku pedoman perencanaan pengoperasian lalu lintas di wilayah perkotaan untuk Dirjen Perhubungan Darat tahun 99. Kemudian memberikan nilai referensi mobil penumpang sebagai berikut contoh. Untuk mobil penumpang jeep taksi pick up, untuk ruas jalan nilainya 1, kemudian di persimpangan 1. Untuk kendaraan roda 3 di ruas jalannya 1, kemudian di persimpangannya 0,8. Jadi untuk tabel referensi nanti bisa dipelajari lagi terkait koefisien dan angka-angka. Kita masuk ke volume lalu lintas. Apa itu volume lalu lintas? Volume lalu lintas sebuah variabel yang paling penting pada rekayasa lalu lintas dan pada dasarnya merupakan proses perhitungan yang berhubungan dengan jumlah gerakan persatuan waktu pada lokasi tertentu. Kemudian untuk jumlah gerakan dihitung dapat meliputi hanya tiap macam moda transportasi saja, seperti contoh survei volume lalu lintas pejalan kaki bisa. Kaki kita survei, nah itu. Kemudian survei volume lalu lintas mobil, bus, truk, sepeda motor, kendaraan tidak bermotor dan lain-lain. Bisa. Periode perhitungan biasanya dilakukan dalam 1 jam harian, 24 jam harian sampai 16 jam, harian sampai 12 jam dan sampai tahunan. Itu. Kemudian di sini ada metode survei. Yang pertama ada manual. Nah, kalau semua kita mau pakai metode manual, yang pertama itu murah biayanya, murah, manual. Kemudian tidak memerlukan keahlian tinggi.
Jadi sekali kita memberikan instruksi ke teman atau ke rekan atau apa, nanti mesti gampang dipahami. Jadi gitu. Terus kemudian sederhana dalam mengorganisasikannya, sederhana banget terkait mungkin pengerjaan perhitungannya, dan dapat mengklasifikasi kendaraan secara rinci dan tepat. Jadi teman-teman kalau mau survei kendaraan itu nanti contoh Mas Iqbal survei lalu lintas motor saja Mas. Oh iya, motor saja. Jadi Mas Iqbal cuma mensurvei atau menghitung volume lalu lintas kendaraan motor saja. Jadi itu untuk cara data manual. Nah, kemudian itu untuk kelebihannya. Kemudian kelemahannya keakuratan data sepenuhnya tergantung kepada si pengamat. Contoh maksimal setelah mungkin ada 4 jam survei, terus dia capek mungkin ketiduran 5 menit. Nah itu datamu tidak akurat, datanya tidak akurat. Jadi seperti itu, tergantung pada si penyurvei atau surveyor atau pengamatnya. Sangat mahal untuk waktu yang panjang. Kita kalau mau survei itu juga perlu ongkos untuk membiayai orang yang kita suruh atau surveyornya. Jadi untuk jangka panjang, katakanlah 1 minggu, mungkin kosnya nanti naik daripada pakai yang mungkin 1 hari, 2 hari, dan terus kondisinya sulit untuk cuaca yang jelek. Jadi tergantung kondisi. Kondisinya yang pagi cerah, terus siangnya hujan deras atau enggak, nanti mempengaruhi kondisinya terhadap si pengamat. Terus lanjut lagi untuk metode, nanti bisa dibaca ini. Terus ini kita masuk di contoh formulir LHR. Teman-teman mungkin ada beberapa yang sudah tahu, atau mungkin Pak saya ahli dalam bidang survei lalu lintas, tidak apa-apa. Nanti kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama itu di sini mungkin nanti materi ini saya share di Classroom, tapi kita pelajari aja yang di sini. Yang pertama untuk periode, kita menentukan periodenya mulai jam berapa dulu untuk menghitung survei volume. Biasanya ada yang mulai dari start jam 6 pagi, ada yang mulai start jam 7 pagi. Gitu. Mulai jam 7, kalau semua diikuti form ini ya, mulai dari jam 7 sampai jam 7.15 per 15 menit. Per 15 menit itu kendaraan apa, kendaraan bermotor apa, nanti yang belok kiri, belok kanan, dia lurus. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa menggambarkan nggak? Atau membayangkan, Pak ini formulirnya ini maksudnya gimana? Tahu? Mungkin ini ya bisa sedikit saya jelaskan. Ini ada 4 ruas persimpangan. Ada 4 ruas persimpangan. Jadi yang untuk di periode ini per 15 menit itu nanti ada contohnya satu orang ada di ruas, sebenarnya ini utara ya, utara. Ada satu orang yang khusus mensurvei ini dari selatan, kendaraan dari selatan menuju ke kiri dulu. Nah, oke. Dia khusus untuk mensurvei dari kendaraan yang lewat dari selatan ke barat. Nah, kendaraan apa yang disurvei? Kendaraan apa yang disurvei, Pak? Jadi ada kendaraan apa? Motor, terus kemudian mobil, terus kemudian truk, kemudian apa lagi? Bis, kemudian terus apa lagi? Kendaraan itu. Oke, itu job desk 1 orang, khusus 1 orang di area ruas selatan, pojok sini ya. Kemudian ada lagi job desk 1 orang dari selatan menuju ke mana? Utara. Oke, job desknya seperti apa? Ada yang tahu? Sama itu seperti apa? Coba. Begitu apa? Kendaraan. Hah?
sini sebelah ini. Jadi fungsinya untuk menghitung yang dari sisi selatan ke ruas sebelah timur. Jadi gitu. Ini khusus untuk 3 orang untuk survei volume selama mulai jam 7 sampai jam 9 pagi. Itu ada di sesi pertama. Sesi pertama per 15 menit itu total kendaraan itu nanti dimasukkan di formulir. Kemudian untuk aplikasinya, teman-teman ada yang tahu nggak aplikasinya kayak apa? Biasanya tahu gitu. Jadi itu kalau zaman waktu kuliah saya itu pakai mungkin pakai tas digital atau mungkin counter. Kalau sekarang itu sudah pakai ada aplikasi di Android yaitu traffic counter, jadi mempermudah kita untuk melakukan survei volume kendaraan lalu lintas itu. Kemudian ini untuk yang sesi pertama, Pak. Terus yang merah-merah ini, nah ini istirahat dulu. Teman-teman kalau semua dari jam 7 sampai jam 9 dalam durasi waktu berapa jam? 2 jam atau 3 jam? 2 jam. Saya yakin itu pasti bosan. Oke, yang pagi itu masih semangat, Pak. Saya semangat, Pak. Ya gitu. Nanti mulai jam 11 sampai jam ini dan ini itu pasti nanti bosan. Gitu. Jadi nanti yang waktu ini kita istirahat, kemudian yang mulai dari sini dari jam 11 sampai jam 1 itu kita survei lagi, kemudian istirahat dan lagi jam 3 sampai jam 7. Jadi itu untuk survei volume, contoh formulir volume lalu lintas harian. Next ya. Kemudian ada antrian kendaraan. Antrian kendaraan suatu kondisi di mana sejumlah kendaraan terpaksa berhenti atau bergerak lambat karena adanya penumpukan atau hambatan. Contohnya penyebab antrian kapasitas jalan yang terbatas. Kemudian persimpangan dengan traffic light, ada aktivitas konstruksi dan kecelakaan, dan yang terakhir ada arus kendaraan yang tinggi. Kemudian untuk dampak antrian, yang pertama itu pemborosan waktu, pemborosan BBM, kemudian emisi gas buang yang tinggi dan kenyamanan pengguna jalan. Jadi untuk antrian kendaraan definisinya seperti itu. Kemudian nah ini yang menarik yang tadi kita mempelajari terkait formulir volume lalu lintas harian atau LHR. Kemudian di sini ada model antrian. Model antriannya itu nanti seperti apa? Teman-teman nanti juga disediakan formulir antrian. Formulir antriannya nanti contohnya seperti ini. Yang pertama itu ada waktu nanti ini diisi berapa. Kemudian ada siklus itu apa nanti kita pelajari. Kemudian panjangnya berapa meter, panjang antriannya. Kemudian jenis kendaraan yang mengantri itu apa saja. Dan kemudian ada sisa antrian. Sisa antrian setelah traffic light itu ada kendaraan yang tersisa mana. Jadi itu pelajari. Nah, terus kemudian yang di pojok-pojok ini ada siklus merah, kuning, hijau. Merahnya dalam satu siklus itu merahnya berapa detik. Kita ngomongin yang traffic light ya. Lampu merah untuk satu siklus merahnya berapa detik, kemudian kuning berapa detik dan hijau berapa detik. Jadi nanti kita bisa menghitung waktu siklusnya. Siklus pertama membutuhkan waktu berapa detik atau menit bisa dikonversikan. Gitu. Terus kemudian ada yang tadi ada antrian, kemudian ada tundaan. Nah, tundaan ya kendaraan yang tertunda. Yang tertunda nanti contoh formnya nanti seperti ini. Contoh formnya terkait kendaraan tertunda. Yang pertama itu dari menit ke berapa kendaraan tertunda. Mulai dari apa? Menit ke jam 7.01 itu sudah ada kendaraan dari 0 sampai 15 detik itu jumlah kendaraannya berapa. Masukkan di form ini. Dari 15 detik ke 30 detik itu berapa, kemudian sampai dihitung ke 1 menit. Terus arus yang memasuki persimpangan kendaraan berhentinya itu berapa, dan kemudian kendaraan menerusnya itu berapa. Nanti kita hitung jumlah kemudahannya berapa dengan memakai rumus Excel. Jadi gitu ya. Dan nanti kita pelajari terkait formulir
Yang pertama lalu lintas tadi sudah, kemudian yang antrian kita pelajari lagi terkait antriannya, kemudian undangannya nanti seperti apa. Nah, kemudian untuk pertemuan hari ini saya memberikan tugas nanti bisa dikumpulkan minggu depan. Bisa dikumpulkan minggu depan. Saya harap teman-teman mengerjakan semuanya, tidak terkecuali siapapun. Begitu. Ada tugas bisa dikerjakan, nanti bisa dikirim ke classroom, gitu ya. Nah. Oke, ada yang ditanyakan apa enggak? Ada Pak. Ya. Itu ditulis tangan atau enggak? Lebih baik diketik aja. Diketik, terus nanti dikirim ke classroom. Yang lainnya terkait volume apa nanti bisa dipelajari. Apa? Tanya Mas. Saya mau tanya yang survei volume teknikal lintas tadi Pak. Ya. Kalau misalnya kita survei terus kemudian ada datang konvoy gitu, Oh, ya. apa itu akan merusak datanya? Nah, sebenarnya tidak merusak, tapi itu mungkin perlakuan khusus ya. Tidak semuanya, tidak setiap hari itu kan ada konvoy. Mungkin contoh di tahun 2020 itu di Gor Lembu Betang di daerah Tulungagung itu ada konvoy CB. Nah, ada beberapa teman-teman mahasiswa teknik sipil di Universitas Tulungagung itu sedang melakukan survei. Sedangkan ada konvoy CB, nah, otomatis tetap dihitung di hari itu juga. Kemudian mungkin di tahun 2 tahun atau 1 tahun yang lalu itu ada konvoy PSHT juga. PSHT kemarin ada juga, makanya tetap dihitung, semua tetap dihitung. Tapi itu nanti tidak menutup kemungkinan menjadikan perbandingan. Kita survei tidak cuma 1 hari, mungkin bisa 3 hari atau mungkin 4 hari dalam rentang waktu 1 minggu. Jadi mungkin bisa mingguan atau mungkin bulanan, bisa. Ada lagi yang bertanya? Untuk melakukan pengujian sebelum kita melakukan survei itu apakah kita harus melakukan mungkin survei kayak kondisi jalan atau gimana? Oh, itu wajib karena sebelum kita menentukan lokasi mana yang mau kita jadikan lokasi praktek, itu kita harus tahu dulu yang pertama itu lokasi, kemudian itu waktu siklus. Teman-teman kalau nggak tahu waktu siklusnya berapa kan tidak tahu untuk menghitung di form antrian atau tunggangan tadi. Jadi harus tahu waktu siklusnya, dihitung dulu, kemudian kita ukur panjang terkait kendaraan apa yang nanti mengantri atau di antrian di ruas jalan tersebut. Luas jalannya juga dihitung. Ruas jalannya juga dihitung, ruas jalan luas, panjang, lebar, terus kemudian trotoarnya dihitung juga. Karena itu nanti salah satu untuk mencari koefisien terkait derajat jenuh. Ada lagi yang ditanyakan? Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dulu dari Taufik dan Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.